Halo, selamat datang di channel Materialian. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Hari ini kembali kita bincang dengan industri ya, dan nyulik nih alumni material yang sudah 20 tahun lebih bekerja di salah satu industri material, yaitu Mas Falikul Isbah Batubara ST. Selamat siang Mas. Selamat siang Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya angkatan 98 ya, Iya, dari betul. teknik material? Betul. Iya, dan hari ini kita akan berbincang dengan Mas Falik aja manggilnya atau Pak Falik nih? Mas aja, biar Mas kelihatan aja. muda. Oh, biar kelihatan muda. Oke. Iya. Atau Dek? Boleh juga. Boleh juga ya. Iya. Mas aja lah ya. Iya. Biar saya yang kelihatan lebih muda. Iya. Oke, Mas Falik, terima kasih sekali udah kita culik. Jadi ceritanya kita ada Materials Weekend nih ya di kampus, dan Iya. kemudian ya kita culik lah, karena susah nemu lagi nanti sama Mas Falik ya, makanya sekarang kita culik dan kita akan berbincang-bincang seputar lulusan material nanti kemana, dan kemudian Mas Faliknya berkiprah di industri apa, dan mungkin nanti ada sesuatu yang bisa kita sharing kepada pemirsa nih, pada yang nonton nih Mas ya. Jadi kebayang, jadi kalau misalnya lulus dari teknik material sebenarnya bekerja di mana dan sepenting apa sih sebenarnya ilmu material. Oke, jadi Mas Falik ini teknik material asli ya. Iya. Asli itu teknik material di zaman dulu. Ya gue juga masih kuliah sih tahun segitu mah. Iya, iya. Ya, belum ketemu aja, atau mungkin kita ketemu tapi nggak kenal ya. Iya, Sekarang betul. baru kenal ya. Betul. Nah, Iya, itu. setelah tamat dari material itu kan langsung bekerja ya Mas ya di industri Iya. material, dan mungkin bisa cerita Mas Falik nih kerja di industri mana saja, dan kemudian sebenarnya tanggung jawabnya apa nih Mas? Silakan Mas. Oke. Ya, jadi setelah lulus dari teknik material di tahun 2002, saya bekerja di salah satu perusahaan industri kemasan fleksibel, manufaktur kemasan fleksibel, namanya Amcor. Di sana role saya sebagai riset dan pengembangan, research dan development, yaitu di mana dengan menggunakan beberapa jenis material yang berbeda, kita buat suatu konsep kemasan, ya, yang bisa mencapai properties yang diinginkan. Ya, seperti karena kemasan itu intinya adalah melindungi dari produk dari kerusakan, kita harus bisa memilih material mana yang pas untuk melindungi produk tertentu. Mungkin sebagai contoh, untuk minyak goreng, dia tidak boleh gampang tengik sampai umur simpannya. Biasanya yang bagus untuk barrier itu adalah nylon, ya, contoh seperti itu. Dan di perusahaan tersebut, saya bekerja berbagai macam project dalam satu waktu ya, jadi harus pinter-pinter time management biar bisa mensupport tim dari bagian marketing atau pemasaran agar mereka bisa jualan dengan baik ya. Kejar tayang ya Mas kejar ya tayang, kayaknya. betul. Oke. Dan juga saya harus pastikan dengan membuat suatu product specification, technical specification atau SOP bagi tim di divisi lain seperti bagian produksi dan bagian quality control agar kemasan yang dipakai, yang dimanufaktur itu tidak ada masalah kualitas. Oke. Ya. Biasanya paling challenging sih itu ngebuat kemasan apa sih Mas? Kalau tadi kan minyak goreng, terus Ya. jangan sampai tengik. Jangan-jangan ada kemasan lain nih yang sebenarnya tuh kayak kita ngelihatnya masyarakat umum kayak biasa aja, tapi ternyata ketika proses tuh tulur gitu. Iya, nah ini ada contoh, karena kalau di kemasan fleksibel biasanya kita melibatkan proses laminasi, jadi kita gabungkan beberapa jenis material menjadi satu dengan memakai adhesif ya, atau memakai extrusion lamination ya. Ada salah satu produk yang dia tuh bandel banget ya, dia harus chemical resistant bagus. Oh, gitu. Jadi untuk anti nyamuk atau mungkin saya nggak boleh sebut brand ya, jadi Kayaknya anti udah nyamuk mulai kebayang kan? yang mengandung Anti nyamuk, oke. obat nyamuk ya, Obat nyamuk. yang mengandung kerosen. Oh, depannya A ya. Titik lain Nah, kayaknya ya gitu lah ya. Kalau misalnya dia itu waktu dilaminasi, Iya. kita sebut rekatnya itu nggak bagus, ada istilah namanya bonding strength, itu tidak bagus. Chemicalnya itu nanti uapnya itu akan gampang menembus suatu pori-pori dari suatu material, merusak si adhesifnya sehingga dia gampang ibaratnya terdegradasi, Bocor sehingga akhirnya gitu. delaminasi. Jadi mungkin kalau rekan-rekan lihat di supermarket, kok ini ada yang kayak ibaratnya kayak satu lapisan tuh udah lepas. Iya, kayak cepot gitu ya, masih terkeletek betul, gitu ya. terkeletak gitu ya. Apakah itu
pembersih lantai kadang ya, atau itu obat anti nyamuk atau yang lain. Nah itu tanda-tanda mungkin kualitasnya itu tidak bisa terjamin sampai yang harusnya shelf life-nya. Ya, contoh seperti itu. Jadi itu yang salah satu challenge kan, itu kayaknya berlapis-lapis ya Mas? Berlapis-lapis. Ibarat kita kelihatannya tipis, tapi sebetulnya itu berlapis-lapis. Karena untuk kemasan fleksibel itu kita lihatnya dalam satuan mikron atau malah sekarang nano. Jadi sesimpel itu tapi tidak simpel. Gitu. Dan kadang saat proses manufaktur kemasan, misalnya di proses extrusion lamination, extrusion coating, banyak kendala. Misalnya nanti plastik itu dilelehkan keluar dari suatu rongga, dice ya, kita sebut dice biasanya di proses extrusion coating. Apakah aliran lelehannya itu stabil atau goyang-goyang, atau kadang ada ibaratnya seperti bolong-bolong, ya itu kita harus pelajari rheologinya, melt index dan lain-lain. Ya, jadi kita tidak hanya belajar material, tidak hanya memilih material, tapi kita harus tahu teknologi proses mana yang tepat untuk memproses material tersebut, ya, dan bagaimana kita bisa merekayasa si material sesuai dengan properties yang diinginkan. Karena kalau dari biji plastik itu sendiri, misalnya polietilen, kita sudah tahu density berapa, yang nantinya mungkin akan diterjemahkan menjadi stiffness atau modulusnya itu berapa, ya. Tapi kalau misalnya saat proses kita mainin parameter setting, entah itu temperatur, entah itu speed atau throughput, nanti bisa dapat suatu film yang propertinya berbeda. Jadi properti atau sifat dari material setelah barang jadi, itu tidak hanya bergantung dari material utama, raw material, tapi dari rekayasa saat proses parameter adjustment. Luar biasa. Ini jadi kayaknya seperti bisa diundang ke pemrosesan polimer. Kayaknya siap-siap diundang lagi ya Mas ya? Oh siap Bu, siap. Kalau di angkatan 98 kan sebenarnya kurikulumnya belum mencakup polimer secara banyak ya Mas ya? Betul. Tapi kalau sekarang di kurikulum teknik material, catat ya yang denger. Kita sudah ada, kita memang khusus kimia polimer, material polimer dan pemrosesan. Dan pemrosesan itu juga kita mengajarkan ekstrusi plastik dan segala macam. Nah, cuma kemarin ini kan apakah sekarang gini Mas, kan agak berbeda nih kurikulumnya ya, dan dibandingkan sama dulu gitu. Nah, apakah selama kuliah di teknik material gitu, walaupun dulu mungkin belum sempat sampai detail diajarkan tentang masalah pemrosesan plastik, itu kok bisa overcome masalah yang ada di industri? Apakah bermanfaat nggak sih Mas intinya gitu loh, ilmu di teknik material gitu? Ya, waktu zaman saya itu memang mata kuliah polimer itu terbatas, jadi saya ngambil mata kuliah pilihan di jurusan lain, jurusan kimia, fisika, teknik kimia. Karena memang saya ada passion belajar polimer. Tapi ya dari sejak SMA. Walaupun saya mengenal polimer tuh kelas 3 SMA di semester akhir, saya nggak tahu apa itu polimer, tapi kenapa saya pengen belajar itu aja. Oh gitu, itu kenapa aja. tertarik sama polimer Mas? Entah mungkin karena rantai yang panjang, jadi rantai itu mengikat saya kali ya. Aduh, ini semoga gimana ya, bukan semoga ya. Bisa aja. jadi ada bondingnya gitu ya. Oke. Dan kemudian dari mata kuliah. Ya, dari mata kuliah, saya memang belajar mengenai dasar pengetahuan tentang polimer dan cara pemrosesan. Walaupun saya belum tahu nanti saya akan bekerja di bidang apa. Ya, dan alhamdulillah waktu melamar pekerjaan dapat kesempatan untuk bergabung di industri kemasan, dan di sanalah saya belajar banyak tentang jenis-jenis material yang lain dan cara-cara pemrosesan. Ya, selain tadi extrusion, juga ada proses lamination dan yang lain-lain, dan melibatkan material yang bermacam-macam juga, sehingga pada akhirnya ya saya putuskan saya akan terus berkiprah di dunia kemasan, di dunia packaging, ya sampai saat ini. Selain di Amcor, tempat pertama perusahaan pertama saya join di Garuda Food, ya di mana Garuda Food adalah salah satu customer atau klien dari Amcor. Jadi yang tadinya saya bekerja di industri manufaktur sebagai industri menengah, lalu saya lanjut ke industri hilir, si pemakai kemasan. Dan di situ pun role saya juga berkaitan, karena saya harus tahu material apa yang dibuat oleh si converter sehingga bisa dipakai oleh si brand owner, ya. Dan kalau misalnya ada masalah kualitas, saya sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Berarti rantai polimer masih terus mengikat. Masih. Dan even sampai yang perusahaan terakhir saya di raw material supplier. Jadi saya tahu
rantai kimianya atau struktur molekulnya seperti apa, nanti kalau mau aplikasikan material ini bisa menjadi diaplikasikan ke jenis kemasan ini karena sifatnya seperti ini, atau bagaimana kita bisa merekayasa. Jangan-jangan kita ketemu juga gara rantai polimer. Iya. Kayaknya kita terikat karena baru ketemu hari ini loh sebenarnya gitu. Iya, betul. Ya itulah bonding di antara orang polimer ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi mungkin kalau yang nonton pada tertarik dengan plastik atau polimer, ya mungkin nanti bisa ketemu kita ya Mas ya. Karena itu tadi loh, kita tuh punya bonding yang kuat di antara rantai polimer. Iya, betul. Ngalirnya juga bareng-bareng ya. Iya. Dan tidak kita sadari kalau polimer itu pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak cuma untuk kemasan dan yang lain. Mungkin bisa cerita nih karena dari SMA sudah tertarik dengan polimer, dengan plastik tuh. Menurut Mas sendiri tuh sebenarnya seberapa penting sih peran dari polimer atau plastik ini terhadap kehidupan kita Mas dan teknologi? Oke. Mungkin contoh selain kemasan, tadi kebetulan ada session untuk lab tour ya untuk para peserta. Ada display mengenai part untuk otomotif dan itu pun juga banyak mengandung polimer, ya. Dan mungkin ada beberapa jenis contoh yang lain ya. Kelebihan polimer untuk digunakan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah karena dia ringan, gampang dipakai dan mungkin dibandingkan dengan material lain dia lebih ekonomis ya secara cost atau price ya. Kalau untuk kemasan contohnya kalau kita banyak memakai kemasan fleksibel yang tipis-tipis, mungkin untuk bagi konsumen yang tidak terlalu mampu untuk membeli barang-barang yang mahal, ya cukup beli kemasan dengan ukuran yang kecil, ya seperti biasanya kita bandingkan antara kemasan dalam bentuk botol atau dalam bentuk sachet untuk sampo. Mungkin ada beberapa orang yang nggak keramas setiap hari, milih untuk beli sachet sama karena dia Mas? takar. Iya betul, betul. Bermanfaat sekali. Betul. Dan inovasi polimer tuh semakin tahun ya semakin berkembang ya, berlomba-lomba untuk membuat material-material yang lebih ringan, makin lama makin ringan, makin tipis ya, agar bisa mungkin cost-nya itu bisa terjangkau oleh masyarakat luas untuk aplikasi apapun. Oh, jadi tetap memikirkan harga ya Mas ya. Padahal tuh plastik sudah termasuk yang murah sih. Murah, tapi belum tentu seperti itu karena sebetulnya plastik, kalau dianggap plastik itu murah atau simple, tapi begitu kita tahu bagaimana cara manufaktur itu, manufakturnya tidak sesimpel itu. Itu alih-alih teknik material nih Mas ya. Iya, betul. Dan seberapa penting sih Mas sebenarnya tuh kayak ilmu yang diperoleh di teknik material ITB untuk mensupport Mas hari ini gitu, sehingga memang dikasih challenge yang luar biasa itu tetap bisa overcome gitu, tetap bisa mengatasi setiap challenge yang dikasih di perusahaan. Oke, ya. Jadi kalau waktu di masa kuliah kita belajar tentang sifat-sifat atau karakteristik material yang berbeda-beda, lalu teknologi pemrosesan, lalu bagaimana cara kita mengkarakterisasi material, kita pelajari teknik-teknik pengujian dari ASTM, ISO, dan yang lain-lain. Semua itu adalah bekal untuk bekerja sebagai packaging development atau mungkin juga pekerjaan yang lain ya. Karena nanti kita dengan pengetahuan yang kita punya, kita bisa tahu kalau saya mau milih material A dengan diproses seperti B, hasilnya akan seperti C. Ya, kalau saya mau develop sesuatu menjadi C kuadrat yang lebih bagus kualitasnya, mungkin di salah satu bagian ini saya bisa melakukan adjustment atau rekayasa. Dan tentunya kita selalu update ya teknologi dengan dari apapun medianya. Dan setelah itu kita juga bisa tahu bagaimana mengefisiensikan cost dari apa yang mau kita buat ya, sehingga nanti bisa terpakai di masyarakat. Karena mungkin banyak riset yang dilakukan baik di akademisi atau di perusahaan, tapi belum tentu itu bisa applicable di pasar karena mungkin masyarakat belum mampu untuk bisa membeli atau mengkonsumsi produk yang kita buat tersebut ya. Jadi ya dari semua faktor-faktor tersebut itu menunjang pekerjaan kita, bagaimana kita memilih suatu material dan suatu proses yang tepat untuk membuat suatu end product sehingga bisa diterima oleh masyarakat, oleh konsumen. Oke, mantap sekali ya. Hari ini kita cuma langsung, gue mau yang keramas tapi pengen yang murah aja lah, maksudnya yang ringan, yang gampang, langsung sachet segala macam. Tanpa kita tahu ternyata proses teknologi di belakangnya itu luar biasa ya Mas ya. Betul. Dan mungkin saya mau tambahin juga sekarang kan
khususnya kalau saya di kemasan plastik ya. Mungkin sudah banyak isu yang sepertinya orang-orang itu menentang plastik karena itu yang mau saya tanya, Mas. Topik tentang ini di satu sisi itu memang kita menjadi lebih praktis ya, kecil-kecil dan tapi abis itu ya buang gitu. Betul. Nah, gimana nih sampah plastiknya, Mas? Kalau untuk jenis kemasan yang monomaterial itu mungkin gampang di recycle ya, karena udah banyak ya recycler company yang dia bisa mewadahi permintaan ini ya. Tapi yang challenging adalah kemasan yang multimaterial. Nah, itu seperti Mas, tadi sampo sachet itu ada PET-nya, polyethylene terephthalate, kadang ada aluminium foilnya dan ada PE-nya. Berarti minimal 4 atau 3 atau berapa, Mas? Minimal 2, malah kadang ada 5. 5? Misalnya nanti ada paper. Setipis itu ternyata 5 iya, loh. betul. Nah, itu gimana tuh, Mas? Seperti itu mungkin kalau misalnya kita mau hancurkan, mungkin kalau proses recycle tuh ada 2 macam, mechanical recycling dengan cara dihancurkan ya, dicacah, atau dengan chemical recycling dengan melibatkan solvent untuk memisahkan material-material sampah-sampah tersebut, disortir, dan nantinya itu masing-masing jenis material yang berbeda ditujukan untuk mungkin diproses yang lain atau masuk ke sumber recycler yang lain ya. Nah, kalau untuk mechanical recycling yang dicacah, mungkin kendalanya adalah tidak aman secara higienis bila nanti akan dipakai kembali ke produk kemasan yang bersentuhan dengan pangan. Jadi biasanya kalau untuk sampah-sampah dari kemasan yang mechanical recycling itu ditujukan untuk kemasan sekunder yang tidak bersentuhan langsung dengan makanan. Seperti untuk outer wrap ya, atau kantong belanja, atau tidak diaplikasikan untuk kemasan. Jadi nantinya tuh sampah-sampah setelah dicacah masuk ke palet, masuk ke furniture atau yang lain, atau mungkin bahan filler untuk beton. Ya gitu. Ya. Nah, kalau untuk chemical recycling memang teknologinya masih baru dan itu memang cukup mahal. Tapi nantinya setelah dari recycling itu kita bisa ada salah satu jenis chemical recycling yang nanti bisa dimanfaatkan, hasil akhir dari recycling itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas atau sejenisnya, atau nanti bisa juga kita balikan kembali menjadi bahan baku untuk pembuatan raw material dari polyethylene, misalnya dari polyolefin ya, untuk nafta dan yang lain-lain. Ya, jadi rantainya akan tetap terus berputar sehingga mengurangi masalah timbunan sampah, karena sampah akan selalu dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, berarti sekarang ini adalah teknologi yang lagi berkembang sih, Bu. Oh gitu. Jadi walaupun dia berlapis-lapis tapi tetap bisa di recycling ya, Mas ya? Bisa. Jadi harusnya aman gitu. Aman. Harusnya sih ya nggak masalah, karena kan memang menggunakan material juga yang difikirkan bahwa setelah masa pakainya selesai maka dia bisa di recycling. Ya, gitu. Betul. Mungkin sekarang kenapa kalau kita lihat di TPA masih banyak timbunan sampah, karena mungkin kita di sini di Indonesia harus lebih banyak lagi recycler yang maju, yang bergerak untuk mengkoleksi sampah-sampah tersebut dan punya teknologi yang mampu untuk melakukan mechanical atau chemical recycling tersebut sehingga masalah sampah dapat teratasi. Oh, itu ladang uang ya, Mas. Ini bisa dipromosikan, Mas, sebagai ladang pekerjaan. Betul. Itu adalah salah satu rantai. Kalau sekarang saya atau mungkin dari rekan-rekan yang lain tuh bekerja di perusahaan yang membuat kemasan, tapi belum banyak yang merambah ke end use, ke recycler. Iya. Masih dikit ya, Mas ya? Masih dikit. Karena mungkin kalau di negara lain sudah banyak dan mungkin pendanaannya juga memadai, ya, jadi sudah established. Makanya kalau di negara maju ya itu tidak khawatir tentang masalah sampah. Udah aman gitu, udah aman. Semuanya bisa di recycle, jadi bisa mengurangi mengurangi masalah sampah di lingkungan. Dan yang kedua memang dari mindset dari orang-orang di sekitar kita ya. Itu juga penting. Harusnya mindsetnya gimana tuh, Mas, biar kita bisa harus sama-sama enak sering-sering ada kampanye ya, bukannya untuk mengganti material dari satu ke yang lain, tapi bagaimana kita bisa mengelola sampah plastik ya, bekerjasama dengan para pemulung dan juga para recycler. Itu sih. Ya, kalau rantai itu nggak ada, rantai itu putus di tengah jalan, ya udah orang tetap akan buang sampah seenaknya ke jalanan.
lagi-lagi kita bicara rantai. Sekali ini adalah Iya. rantai tentang sampah Betul. tidak boleh terputus. Di mana rantai itu ada cuan. Iya, betul. Ada uang sebenarnya, dan ini yang belum dilihat sebagai peluang ya, Betul. bahwa begitu banyak kita menggunakan kemasan. Wah, kayaknya tuh kalau kemasan sachet dan segala macam itu kan yang packaging tuh wah luar biasa. Hari gini mana bisa kita nggak hidup dengan menggunakan tanpa material kemasan. tersebut ya Mas ya, dan Betul. ternyata di end use-nya itu juga sebagai peluang untuk cuan nih. Betul. Gitu. Dan itu masih kurang ya Mas Ya, ya. di itu yang industri kurang kita. lengkap menutup rantai dari perputaran kemasan. Sehingga nanti harusnya sempurna kalau itu ada, dan mungkin nih bisa belajar di teknik material loh Mas, karena sekarang ada Oh teknik iya, material. pasti. Ya. Iya. Oke, seru banget nih ngomong sama Mas Falik. Nanti kita akan lanjutin lagi, tapi sebelum itu jangan lupa untuk Mas like, comment, Komen, and subscribe. subscribe. Oke. Oke, ini kayaknya karena mencintai dunia perplastikan ya jadi rame nih ngomongnya ya. Nah, kebetulan juga ini di Green Polymer Lab, di teknik material kita punya namanya Green Polymer Lab, dan di sini memang kita concern sekali terhadap polimer, baik itu sintesis dan akhirnya proses recycling, dan kemudian juga polimer yang kalau bisa kita tuh memang menggunakan polimer-polimer yang ada di Indonesia atau polimer hayati Mas. Nah, ini kita pengen tahu nih, apakah dari industri itu sudah mulai melirik untuk menggunakan polimer yang berbasisnya itu adalah bahan alam Indonesia, Mas? Dan kalaupun belum, misalnya tantangannya apa? Kalaupun sudah, kira-kira sudah sampai di mana kemajuannya, Mas? Oke, ya. Sudah ada beberapa pergerakan yang memulai produksi berbahan dasar polimer hayati. Tapi mungkin yang perlu kita buktikan atau agar bisa menarik investor ya, apakah bahan baku tersebut bisa dengan mudah didapat dalam skala besar untuk skala industri, dan bila diproduksi secara rutin dalam skala besar, tidak ada quality issue, ya, semua tuh terkontrol dengan baik, dan kualitas atau properties dari hasil barang akhir yang akan kita dapatkan itu at least mendekati dari original material yang dipakai saat ini, ya. Karena nanti ya ujungnya juga cuan juga ya. Iya, cuan apakah pasti. nanti belinya tuh raw material tuh jadinya mahal karena resource sedikit, atau resource-nya tuh scattered ya. Dan nanti setelah diproduksi, apakah nanti bisa harganya kompetitif di pasar, sehingga kan intinya kan target akhirnya adalah konsumen masyarakat umum ya. Benar. Apakah bisa dikonsumsi dengan secara ekonomis ya. Dan khusus untuk kemasan misalnya, apakah material alternatif tersebut bisa aman untuk food contact ya, atau halal misalnya ya. Bisa diperhatikan seperti itu. Ya, contohnya itu seperti itu sih, Bu. Kalau dari luar sendiri, apakah sudah ada Mas yang mencoba untuk menggunakan bahan-bahan alam untuk kemudian digunakan menjadi material untuk kemasan? Karena kemasan ini kan memang agak unik ya. Dia harus, kalau misalnya wrapping, dia bisa stretch-nya berapa persen gitu ya. Tapi dia juga kuat, tangguh, terus juga tadi oxidant barrier dan segala macam, karena dia kan memprotek ya, bisa makanan, bisa suatu material lain gitu. Nah, kalau di luar sendiri, apakah sudah ada isu itu sudah mulai berkembang? Misalnya menggunakan contoh misalnya dari jagung kah, apakah dari pati kah, atau apa tuh kira-kira sudah ada nggak Mas perkembangannya terkini? Untuk jagung, misalnya kalau untuk polyethylene ya sudah ada yang membuat sintesis dari jagung itu untuk membuat bahan baku nafta ya, yang nantinya akan diteruskan produksinya menjadi polyolefin seperti polyethylene ya, atau polypropylen dan lain-lain ya. Lalu mungkin juga yang sudah terkenal itu PLA, polylactic acid ya, untuk kantong kresek. Dia agak lembut ya, agak lentur. Kalau dulu mungkin saya belum update mengenai masalah food contact regulation ya. Nggak tahu kalau sekarang apakah sudah approve untuk food contact bisa aman untuk bersentuhan dengan makanan, karena saat itu ataupun sampai saat ini masih hanya dipakai untuk kemasan sekunder, untuk kantong kresek, untuk carrier ya, tidak untuk bersentuhan langsung dengan makanan. Dan itu beda regulasi ya Mas ya. Ketika bersentuhan dengan makanan dan hanya kresek biasa itu beda ya Mas ya. Betul. Dan ya langkah-langkah seperti itu udah ada ya. Mungkin ada beberapa yang lain yang mungkin belum ramai di media karena itu tadi belum bisa diaplikasikan skala industri. Oh, itu masalahnya. Karena kan kalau kita ya mau publish sesuatu ya harus bisa dalam skala besar biar bisa langsung diaplikasikan.
gitu sih Bu. Oh, oke. Tapi sudah mulai bergerak ke Sudah sana mulai. ya, Mas, ya? Oh. Kayaknya tadi saya tertarik untuk penelitian-penelitian dari teman-teman dari teknik material. Iya, kita Saya mencoba pengen itu. eksplor lebih jauh. Iya, cuman kita juga masih dalam skala lab, dan benar tadi kata Mas Falik bahwa itu harus teruji nanti dalam skala besar apakah materialnya cukup tersedia, kemudian juga dari masalah cuan ya tetap harus masuk, dari masalah fungsi kalau untuk makanan tetap harus teruji gitu ya Mas. Iya, ya? betul. Oke. Dan kemudian kalau untuk masalah industri kemasan dalam negeri, apakah kita memang sudah sepenuhnya mandiri Mas, atau masih ada sebenarnya yang masih impor gitu? Kalau saya bisa bilang untuk industri kemasan sepertinya 70-80% sudah bisa tercover oleh industri dalam negeri. Okay. Ya, mungkin industri dalam negeri juga ada yang dia bagian dari MNC company luar ya. Tapi at least industri produksi dalam negeri sudah bisa mengcover kebutuhan kemasan Indonesia. Ya, baik itu yang rigid packaging atau yang flexible packaging. Ya, saya lihat selama pengalaman saya bekerja di sebagai packaging development itu bisa ke cover. 20 tahun ya Mas ya? Iya, 20 tahun. 20 tahun, mungkin yang nonton umurnya belum 20 tahun, ya, berarti kita dari 2003 ya, udah bermain-main di packaging itu master lah, gitu. Ya, kan ceritanya tuh kayaknya lancar banget. Nih, itu pun yang kemasan plastik, kan masih ada kemasan yang tipe lain, yang saya belum explore. Oke. Nah, ini nih jadi mancing pertanyaan nih, Mas. Kalau kita bicara tentang kemasan plastik, kemudian kemasan paper nih, kertas. Nah, menurut Mas gimana nih? Orang industri plastik, aku pengen tahu sudut pandangnya tentang yang paper, sama-sama material nih. Oke. Saya mau dibilang bela plastik, ya gimana ya? Zero point Mas, 0 point sebagai orang material deh. Plastik memang dari minyak bumi atau gas, ya. Dan waktu saat produksi ada efek gas rumah kaca, karbon dioksida, dan ya gimana caranya kita bisa mengurangi efek tersebut ya saat produksi kemasan dan terutama nanti sampahnya. Nah untuk paper sendiri memang lebih gampang di recycle, ada teknologi sendiri ya. Asal jangan paper yang di coating sama plastik ya, itu beda sendiri ya. Pakai paper tapi di coating. Di coating sama plastik itu beda lagi. Beda lagi ya Mas. Dan nanti proses recycle-nya juga beda Mas ya. Kita harus pisahin dulu antara paper sama biasanya pakai PE polyethylene. Nah, itu harus pisahin dulu. Jadi itu misalnya gimana Mas? Kita tuh kayak nggak kebayang deh gimana sih cara misahin kalau kayak sekarang kan sedotan itu katanya kan kertas, tapi kan sebenarnya dilapisi plastik ya. Iya. Nah, itu cara misahinnya kira-kira gimana biar dapat ilmu nih kita? Sepertinya ada cairan tertentu ya. Saya mungkin agak lupa ya hari ini. Ada chemical ya. Setelah itu nanti streamnya antara yang waste paper sama waste plastiknya itu dipisahkan. Nanti mereka benar-benar terpisah, baru dipisahin lagi untuk aplikasi yang lain. Double proses. Kalau paper dilapisin plastik berarti nambah proses ya? Betul ya. Mungkin sekarang ada paper yang hanya di coating tipis suatu cairan, suatu liquid, sehingga nanti waktu masuk ke recycle streamnya paper itu bisa dianggap 100% paper. Jadi nggak atau dia larut atau seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau paper kan dalam pembuatan suatu atau manufaktur suatu kemasan kertas itu justru butuh energi lebih banyak daripada plastik. Oh gitu Mas. Sehingga efek gas rumah kacanya, efek gas rumah kacanya lebih tinggi. Dan saya juga ada concern kalau nanti mau membuat atau kita mau memasok raw material kertas yang banyak, kita harus nebang pohon banyak dong. Nah itu ya, sumbernya ya Mas ya. Betul ya. Ada pro dan kontra ya. Tadi ya Bu Mar bilang ya saya netral, jadi masing-masing ada pro dan kontra ya. Jadi saya bilang saya impas. Susah sih, soalnya kan juga dari sintesis. Dan saya juga gitu Mas, maksudnya saya kan juga ngajar polimer, yang ngajarnya sintesis, yang ngajar juga Hayati. Jadi kayak 0 point lah ya, kita lihat gitu ya, kita netral gitu ya. Tidak. Karena kadang-kadang kan gitu kan ada yang pro ini banget, ada pro ini, padahal mereka tidak menggali sebenarnya ada pro dan cons. Jadi maksudnya itu ada positif dan negatif. Betul. Dan material kan begitu ya Mas ya, mana yang sempurna. Ya betul. Sih? Kaca dan logam pun juga sama. Sama juga semuanya. Benar. Wah, menarik nih. Oke Mas, kalau bicara tentang mimpi misalnya Mas ya, atau mungkin jangan mimpi. Kalau mimpi tentang kemasan di Indonesia pengennya seperti apa sih Mas? Atau sekarang udah oke, sudah aman semua, atau masih ada yang belum terrealisasi sebenarnya dalam industri kemasan? Kalau misalnya tujuan ideal orang manufaktur kemasan atau kita sebagai konsumen, pengguna atau penikmat produk dalam satu kemasan pasti pengen kemasan yang murah. Nah, menerjemahkan murah itu seperti apa aja, itu bisa macam-macam. Gimana tuh Mas? Pertama, materialnya. Apakah makin tipis
itu makin murah, atau tebel tapi berongga, ya, sehingga pemakaian material tetap sedikit tapi secara dimensi mungkin besar. Itu kan mungkin bisa dibilang juga murah, ya. Lalu yang kedua tergantung dengan shelf life, ya. Biasanya kalau dari sisi produsen maunya kan produk itu fast moving ya, dikonsumsi cepat, ya. Tapi kalau bagi konsumen setelah kita beli, kita mau disimpannya lama. Nimbun maksudnya? Nimbun. Nimbun snack gitu Mas, itu aku. Gitu. Nah sekarang siapa nih dari perspektif siapa yang mau kita ambil, gitu. Apakah mau tengah-tengah? Ya. Jadi mau shelf life lama, materialnya berbeda. Mau shelf life cepat, materialnya juga berbeda. Kalau mau dia mau fast moving, shelf life cepat aja, mungkin bisa pakai material yang murah. Tidak perlu proteksi atau barrier terhadap oksigen atau uap air yang pakai material yang bagus-bagus. Tidak perlu pakai aluminium foil. Cukup pakai plastik biasa, transparan, itu cukup. Ya. Berarti ada expire ya Mas ya? Ada. Itu yang kita nggak tahu, ternyata plastik kemasan ada expire, itu gimana tuh Gini, Mas? kalau expire-nya itu ada, sebetulnya expire-nya itu bukan dari material kemasannya, tapi dari bagaimana si produk itu yang tersemat dalam kemasan expire kualitas produknya, ya. Karena ya tadi contohnya minyak goreng kan gampang tengik. Benar-benar. Biskuit kalau dibiarin lama, kalau gitu ya, itu melempem. Lalu kopi kita biarin lama, kalau materialnya nggak bagus, itu aromanya tuh keluar semua. Pas kita mau minum kopi, mana baunya? Gitu. Pasta gigi juga. Saya beli pasta gigi mentol. Kok nggak ada mentol-mentolnya sama Putih sekali? doang. Iya. Parfum juga kalau misalnya di Oh, kaca. parfum apalagi ya Mas ya? Tapi itu justru ada juga yang nggak mau warnanya keserap. Saya pernah beli sachet sambal dari restoran cepat saji. Warna merahnya mana? Warna merah ternyata keserap sama si plastik. Oh, alah. Tapi aromanya tetap ada. Aromanya ada, tapi warnanya. Warna yang keserap, Warna aromanya yang tetap keserap, ada. aromanya tetap ada. Ya, jadi perlindungan kita harus tahu dulu produk yang mau kita isi kontennya apa aja. Kalau dia bereaksi terhadap material tertentu, plastik, gelas, kaca, sifatnya akan kayak gimana. Nanti kalau mau di microwave, tahan nggak? Oh, benar. Karena material-material itu, terutama untuk plastik yang melting point-nya rendah, ada beberapa potensi migrasi ke makanan. Bisa jadi plastiknya atau bisa jadi aditif. Kadang kan produksi suatu biji plastik itu nggak hanya bergantung dari si material polyolevinnya misalnya. Ada aditif. Iya, benar. Plasticizer, ada mungkin antioksidan dan lain-lain. Benar. Apakah bisa migrasi ke makanan atau tidak? Ya, material lain mungkin juga sama. Ya, jadi sebetulnya intinya adalah bagaimana kalau si industri FMCG itu menjual produk dalam satu kemasan bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dibeli dalam jumlah banyak dan bisa menghasilkan untung. Untung. Intinya ya itu ya. Udah ujungnya duit lah Mas ya. Ujungnya duit. Tapi juga produknya tetap bagus dan segala macam dan itu menjadi concern orang material ya. Iya. Oke, mantep banget nih Mas. Jadi sini masih ada ngeganjal di kepala saya nih Mas ya. Jadi kalau misalnya suatu snack katakanlah atau kopi gitu, dia menuliskan tanggal expire, berarti itu apakah dengan catatan bahwa kemasan itu perfect, bisa menahan itu, atau sudah dengan pertimbangan bahwa tadi bahwa dari kemasannya sendiri akan ada lifetime? Itu ketemunya di mana tuh Mas? Keluar angka itu di mana? Karena kadang-kadang kan ada aja anak kos baru lewat seminggu Indominya misal gitu. Nah kan itu kan jadi kayak yang kita butuh pengetahuan tentang itu. Ya. Jadi itu lebih bergantung ke produk di dalamnya ya. Produknya berarti expire-nya ya. Karena mau bagaimanapun mungkin aluminium foil juga ya. Misalnya untuk diisi oleh susu bubuk, mungkin akan ada potensi oksigen atau uap air masih masuk dan itu membuat dia susunya juga mungkin menjadi tengik ya. Tapi dalam waktu yang lama. Gitu, makanya shelf life dari susu bubuk itu mungkin lebih lama. Dibandingkan kalau snack mungkin material yang dipakai itu tidak pakai aluminium foil karena mau murah, ya. Tapi kan di situ di flush oleh gas nitrogen aslinya tuh untuk mencegah si snack itu bereaksi dengan oksigen sehingga mungkin melempem atau berubah rasa ya. Tapi kalau kemasan material yang dipilih itu tidak punya barrier yang bagus terhadap penetrasi oksigen atau uap air, ya lama-kelamaan nitrogen pun akan keluar dari dalam kemasan keluar. Sehingga nanti tidak memberikan perlindungan efektif bagi si snacknya melempem, berubah rasa, dan lain-lain. Ya, kan juga ingredients dari suatu makanan juga macam-macam ya. Yang kita nggak tahu itu reaksinya sebetulnya apa sih kalau nanti bereaksi dengan oksigen, air, dan yang lain-lain. Jadi jadi sebetulnya kalau misalnya shelf life dari suatu produk yang dicantumkan dalam kemasan
itu menandakan kalau misalnya di titik tersebut, di tanggal tersebut, mungkin suatu produk nanti akan sudah mulai berubah kondisinya, baik itu fisik atau kimia atau hal-hal yang lain. Walaupun tidak kentara, tapi akan ada sedikit Nggak perubahan. kelihatan, kayaknya masih bisa dimakan, edible. Gitu. Karena sebenarnya harusnya hati-hati aja kalau kita Betul. expired, berarti pasti ada pertimbangan dari produsen bahwa tanggal itu dicantumkan segitu ya, Mas ya. Betul. Kalau kemasannya itu sendiri, kan tadi ada perlindungan terhadap material seperti antioksidan ya atau yang lain-lain. Biasanya kalau untuk plastik, kalau misalnya dia sudah lama banget ya, dia tuh mulai terdegradasi, jadi dia mulai rapuh atau berubah warna. Dan kalau misalnya logam kan dia kalau untuk yang 3P scan itu baja dilapisi oleh tin, lapisan timah. Kalau saya nggak tahu, mungkin kalau dia diem aja mungkin nggak apa-apa, tapi kalau dia bergerak-gerak atau mungkin kena panas, lapisan timahnya mungkin perlahan-lahan tuh terabrasi, sehingga dia di suatu saat dia tidak bisa melindungi si baja di dalamnya lagi, sehingga mulai gampang terkorosi. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, jadi ya itulah sebagaimana kita sebagai seorang packaging development harus tahu produk apa yang mau kita isi, material apa yang kita mau pilih, kira-kira akan ada reaksi apa sih nanti. Gitu. Mantep nih. Jadi kalau misalnya bermain di kemasan, selama ini kalau bekerja di Garuda Food berarti kan benar-benar beririsan dengan makanan ya Mas ya? Betul. Kalau gitu mau pelajari juga food chemistry dong? Mau nggak mau saya akan belajar dari rekan saya di bagian product development. Gitu. Nah, Jadi kalau saya kan packaging development nanti harus bersama dengan bagian product development. Kita akan melakukan stability test, ditaruh di temperatur ruangan sampai misalnya masa shelf life-nya 6 bulan. Atau nanti kalau untuk akselerasi ya, kita taruh di oven. Oh, dicepetin. Berapa derajat sekian hari gitu ya. Dia nanti ada perubahan warna, perubahan berat, atau perubahan fisik atau kimia yang lain. Yang itu menandakan bahwa dia sudah tidak bagus lagi gitu Mas ya? Betul. Oke, jadi ternyata dunia kerja itu bukan hanya material saja, tapi juga tetap berkomunikasi tadi dengan tim yang lain dan segala macam ya Mas ya? Betul. Oke, mantap nih. Oke, setelah ini kita akan masih berbincang dengan Mas Batubara, Palikul Isbah Batubara ya, ini alumni material 98 dan terlihat ya expert banget gitu ya setelah 20 tahun, dan mungkin nanti kalau ada yang mau nanya-nanya seputar packaging untuk makanan atau dan lain-lain, atau mas-mas ada lowongan nggak itu, mungkin silahkan isi di komen, nanti saya minta Mas Falik siap untuk dibales gitu loh ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan segan-segan, bukan saya jawab Mas. Ya, siap. Ya kira-kira seperti itu. Oke, sebelum itu kalau masih belum like, comment, and subscribe, silakan kita Mas ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke ya. Ini seru banget. Sebenarnya kalau kita bisa 5 SKS Mas. Boleh. 10 juga boleh. Waduh, ngomong plastik aja nggak akan ada habisnya nih ya. Betul. Dan mungkin ini yang terakhir ya Mas ya. Dan di sini saya kebetulan masih menjadi kaprodi teknik material, dan kemudian juga kadang-kadang menghadapi beberapa mahasiswa yang bermasalah gitu. Dan mungkin Mas Falik bisa nggak cerita ketika mahasiswa dulu tuh gimana sih cara, kayak tadi Mas bilang bahwa manajemen itu akan sangat penting sekali di dunia kerja, dan mungkin ada soft skill lain yang harus dibangun oleh mahasiswa dari sejak dini gitu loh. Jadi mereka udah bisa siap-siap, dan kemudian satu, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, terutama yang berhubungan dengan teknik material. Yang kedua, apa nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kita kalau pada suatu titik mereka mungkin merasa jenuh atau demotivasi atau ya semangatnya turun naik, sehingga itu menghambat studinya. Dan mungkin Mas Falik bisa sharing, karena saya yakin sudah sampai di titik ini tuh artinya kemampuan untuk, kalau anak sekarang bilangnya healing Mas, apa healing gitu loh ya. Nah, healing dalam tanda kutip itu apa yang akan Mas lakukan, dan mungkin bisa sharing ke adik-adik kita Mas, silakan. Oke. Ya, kalau untuk soft skill ini ya mungkin agak banyak ya, tapi sekarang karena zaman sudah berkembang ya, teknologi juga, semua informasi itu bisa didapatkan dari online ya, dan ada juga bisa ikutan seminar, workshop ya, atau event-event yang lain. Jadi yang pertama bisa mulai latihan untuk mengembangkan diri untuk analytical skill ya, karena mau di industri manapun kita dituntut seperti itu, dan harus bisa membuat suatu metode analitis yang sistematis, dirunut dari background masalahnya itu seperti apa, lalu data-datanya seperti apa,
kira-kira mana nanti yang kita bisa pilih, mana yang nanti kira-kira yang paling berat itu menjadi root cause dari suatu masalah. Kira-kira metode-metode untuk resolve-nya atau mengatasi masalah itu seperti apa. Lalu sambil menimbang-nimbang, karena kalau pakai teknologi A, B, C, mana yang akan menghasilkan suatu solusi yang paling bagus ya. Jadi dari situ bisa membuktikan mungkin dari beberapa rekan kerja saya ya. Untuk role sebagai backend development, yang awalnya mereka tidak punya background sebagai belajar material, akhirnya mereka bisa diterima karena saat interview mereka bisa demonstrasi keahlian seperti itu di depan para interviewer. Oke, dan itu sebenarnya ada di mata kuliah LabTech. Masih ingat nggak sih Mas, LabTech-nya betapa disiksanya kan untuk itu ya? Supaya berpikir sistematis, tujuan pencobaan apa dan segala macam latihan mental juga ya. Mungkin di waktu kuliah kita hanya diharapkan 1-2 project. Nanti di dunia kerja akan banyak sekali, bisa puluhan atau ya puluhan lah, saya nggak bilang ratusan, nggak selama itu. Taruhannya itu adalah gaji apa enggak? Gitu. Betul ya. Lalu interpersonal skill, karena kita nggak hanya bekerja sendiri, kita bekerja dengan orang lain dari divisi yang berbeda. Ya kalau untuk packaging development, saya mewadahi atau mengkoordinasi pekerjaan saya dengan bagian-bagian lain, seperti kalau untuk memilih material saya bekerja dengan bagian pembelian, untuk launching suatu produk saya bekerja dengan bagian pemasaran atau marketing, lalu untuk quality control saat produksi continuous secara sehari-hari saya terbitkan suatu standar atau spesifikasi biar tidak melenceng ya dari standar tersebut untuk kualitasnya. Dan suatu saat pasti akan ada konflik. Nah ini lebih ke manusia. Ya, di mana kita bisa punya emotional intelligence yang baik. Ya, kita harus tetap tetap tenang, tidak nggak melulu ngeluh, terus update status ya. Lalu, terus, ada masalah nggak update status sampai suka diselesain. Iya betul. Jadi kita harus bangkit dan cari jalan keluarnya dengan kepala dingin, ya karena yang lain itu juga manusia pasti juga ada kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kita bisa tahu, oh kalau orang ini mungkin bisa didekati dengan cara ini tanpa ada perseteruan, ya. Dan seperti kita kalau mau, contohnya saya kalau melakukan trial mesin suatu materi tertentu di suatu extrusion, saya harus ngelobi bagian production planning. Ya. Kalau yang bagaimana cara kita menyampaikan bahwa proyek kita itu adalah urgent, itu sangat penting, dikejar waktu, sehingga dia bisa ngasih waktu untuk kita melakukan tes atau trial, gitu ya. Lalu time management sudah pasti, karena kita akan diharapkan berbagai macam proyek dengan berbagai macam orang, kita harus selesai dalam deadline yang sama. Nah, kita harus pilih-pilih prioritas, mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang kita harus bikin kayak semacam timeline, time mapping, kira-kira ini akan selesai dalam waktu berapa hari, ini berapa hari, jadi saya bisa fokus yang ini dulu, karena ini harus cepat, yang ini mungkin bisa belakangan. Mana harus diselesaikan mungkin secara offline meetingnya, atau mungkin bisa diselesaikan dengan cara online. Karena kan nanti kalau kita commuting itu kan juga makan waktu ya. Lalu untuk ada juga leadership, ya. Jadi leader itu tidak melulu kita sebagai leader kita tidak selalu yang harus punya bawahan. Leader itu bagaimana kita memotivasi diri sendiri untuk selalu bekerja memenuhi target atau standar atau apa yang project yang kita lagi jalankan sesuai dengan deadline, tapi tetap enjoy ya. Dan nikmati interaksi dengan orang lain yang tadinya mungkin kita sebel, siapa tahu suatu saat bisa jadi partner yang paling kuat. Who knows gitu Mas ya, tidak pernah ada pertemanan atau permusuhan yang abadi, yang ada kepentingan. Jadi leader bagi diri kita sendiri. Leader bagi diri sendiri, nah itu yang orang berpikir bahwa leader itu harus punya bawahan, harus ada yang perintah, padahal diri sendiri itu harus dipimpin gitu Mas ya. Seperti saya sekarang ini title mungkin leader, tapi saya nggak punya bawahan. Gitu, jadi saya leader di sini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan divisi lain seperti contohnya dengan tim sales, tim marketing, tim quality, agar produk yang kita jual ke customer kita dalam kondisi prima, tepat waktu, dan tidak ada masalah quality. Ya seperti itu. Wah mantep banget. Jadi it's not all about materials engineering, tapi juga ada interpersonal skill, ada masalah leadership, ada masalah manajemen, dan ada masalah menikmati proses apapun dan tetap tenang ketika ada konflik ya Mas ya. Ya betul. Belajar dari mana Mas?
Itu otodidak sih sebetulnya. Apakah dulu aktif ketika mahasiswa atau gimana? Di mahasiswa justru sebetulnya saya introvert ya. Jadi saya mulai terbuka itu di dunia industri setelah bertemu banyak orang yang tuntutannya macam-macam. Begitu ya. Tapi ya itu, mungkin kalau di mahasiswa tadi yang Ibu bilang bagaimana biar dia tidak sering down. Iya, tidak sering down ya. itu gimana? Mungkin karena pertama jarang interaksi. Oh gitu. Mungkin kalau bagi seorang introvert ya interaksi ya 1 atau 2 cukup. Iya, tapi karena energinya besar, yang Mas. ya apa ya deep talk. Jadi kita bahas beberapa sesuatu hal yang lebih dalam. Jadi kan apa ya pemikiran kita tuh bisa terlatih untuk menganalisis sesuatu misalnya atau dapat informasi gitu ya. Nah, dari situ kita coba pahamin individu ya, setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda, mindset yang berbeda-beda, tapi bagaimana kita dalam tanda kutip mengambil keuntungan dari mereka agar mereka bisa diajak kerjasama sehingga bisa mencapai suatu tujuan atau proyek kita berjalan dengan baik sesuai dengan tepat waktu. Ya, jadi bina networking ya mulai dari sekarang. Kalau dulu saya mungkin agak telat ya, tapi saya mulai sekarang. Never too late ya Mas ya? Mulai networking dari sesama rekan kerja yang sekarang atau rekan kerja yang dari dulu-dulu. Sekarang saya di industri raw material, saya selalu connect dengan customer saya atau dengan brand owner, walaupun itu indirect customer. Lalu saya juga connect dengan beberapa lembaga penelitian, teman-teman dari lembaga penelitian, lalu atau dari siapapun yang relevan dengan bidang kita saat ini. Suatu saat nanti kita dibutuhkan atau kita membutuhkan mereka, dan suatu saat seperti saya hari ini, saya bisa dapat kesempatan untuk diundang dalam acara dari ITB. Jadi selalu membuka diri, networking, dan ya selalu silaturahmi mungkin intinya. Betul, dan betul. disitulah banyak rezeki ya Mas ya? Iya, amin. Oke, aduh luar biasa sekali. Hari ini kita bukan hanya dapat pengetahuan tentang packaging, tentang material, tapi tentang manajemen ya pemirsa. Wah luar biasa nih, saya jadi mengerti kenapa Mas hari ini duduk di posisi ini dan bisa sukses karena sebenarnya bukan masalah EQ saja, tapi EQ-nya juga ternyata sangat terasah dan sangat teruji gitu ya Mas ya? Betul. Oke, kalau gitu mungkin closing statement nih Mas untuk yang masih galau, apakah saya akan masuk teknik material atau enggak sih? Terus kenapa harus masuk teknik material sebagai alumni teknik material yang sudah berkecimpung di dalam dunia packaging 20 tahun dan tadi kita lihat ternyata soft skill, hard skill semuanya kayaknya dikuasai dengan baik ya oleh Mas Falik gitu. Nah, mungkin bisa closing statement untuk yang masih galau, kira-kira kenapa ya saya harus milih teknik material ITB gitu. Jangan lupa. Betul. Oke, silakan Mas. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya minat untuk mempelajari suatu material, misalnya mungkin melihat ini kok ada aplikasi ini di sehari-hari, saya pengen tahu lebih jauh tentang ini. Atau bagi teman-teman yang sangat high tech ya, kok kayaknya kalau saya membuat suatu inovasi itu saya seneng gitu ya, tertantang ya. Jadi harus selalu fokus dan teguh pendirian pada minat tersebut ya. Karena khususnya di bidang material itu bisa mencakup apapun aspek di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi mau sekecil apapun ya menurut saya itu kemasan itu kecil. Ya dan ternyata kalau kita pelajari itu kompleks ya. Luar biasa. Banyak challenge, banyak tantangan ya. Tapi kalau kita memang punya minat untuk mempelajari suatu hal, terutama bagi saya untuk bidang kemasan ya. Dan banyak bina network, banyak cari-cari referensi untuk mungkin untuk troubleshooting misalnya atau ada perkembangan teknologi material terbaru ya insya Allah nanti suatu saat kita akan menjadi seorang yang ahli di bidangnya dan untuk masa depan mungkin beda generasi ya kita akan dicari untuk dimintai advice ya atau menjalin kerjasama ya baik itu sesama perusahaan atau sesama akademisi ya dan itu nantinya akan memajukan teknologi material tertentu ya untuk bagi saya teknologi kemasan ke masa depan karena kemasan masa kini dan masa depan mungkin akan memakai material yang berbeda teknologi pemrosesan yang berbeda ya dan aspek-aspek yang dibutuhkan pun juga berbeda. Oke, mantap banget. Jadi jangan ragu ya kalau tadi seperti kata Mas Falik kalau punya ketertarikan di material sudah benar milih teknik material ITB, gitu ya Mas ya? Betul. Oke, Mas Falik terima kasih banyak nih atas waktunya, ilmunya, dan saya rasa nih insight-nya luar biasa sekali ya. Berarti bukan hanya untuk yang dengar, tapi buat saya pribadi juga ini kita dapat insight dan
Ini kan sebenarnya ngebajaknya kan baru kemarin ya Mas ya. Nah, sebenarnya untuk narasumber yang ada di Materialian itu biasanya kita memberikan kenang-kenangan. Biasanya kita kasih t-shirt Materialian. Yang sekarang contohnya dulu aja Mas ya, karena Iya, kayaknya nggak jadi apa-apa. nggak pas warnanya pink. Jadi kita itu punya baju Materialian dan di sini tuh ada tulisan nanti Materialian. Wah. Ya, nanti buat Mas Falik nanti kita kasih warna hitam karena Boleh, kan jaket boleh. himpunan kita kan hitam ya. Boleh, ya. Dan ukurannya apa Mas? Saya XL. XL, oke. Iya. Nanti akan kita kirimkan ini kepada Mas Falik. Jadi belum bisa sekarang masa pakai yamping ya Mas ya kayaknya. Yang hitam ya Mas Iya, ya, nggak nanti apa-apa, kita Bu, nggak pilihkan apa-apa. gitu loh ya. Dan sekali lagi Mas Falik sukses untuk karirnya dan terima kasih untuk sudah memberi pengalaman dan insight-nya kepada kita di sini. Sama-sama, Nanti Bu. jangan bosan kalau kita undang lagi. Siap. Dan untuk sesi ini ya udah kita kenalin nih sama Ali Packaging Indonesia yang juga lulusan Teknik Material ITB. Kita senang sekali sudah bisa sharing bersama gitu loh ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan seperti tadi saya sampaikan, tanya aja langsung, nanti Mas Falik yang jawab. Ya, dan oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Mas dan sukses untuk karirnya dan kemudian jangan segan-segan untuk sering main ke sini. Oh, siap. Dan Pasti, mungkin Bu. suatu saat akan kita sering undang untuk berbagi ilmu untuk adik-adiknya gitu. Dan terima kasih, dan untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan ketemu di next episode untuk channel Materialian, sehingga ilmu material tidak menjadi Tidak menjadi alien. alien.